Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita awali di dalam doa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, dalam nama Yesus, hati kami tetap melimpah dengan ucapan syukur. Sebab kasih dan setia Tuhan, kasih dan kemurahan-Mu tetap melimpah atas kami, yang memungkinkan kami tetap bernapas dan survive sampai hari ini. Sebentar lagi izinkanlah hamba memaparkan firman Tuhan kepada semua jemaat-Mu. Engkau kuduskan segenap tubuh jiwa roh hamba. Pakai hamba-Mu dengan otoritas Tuhan, lengkapi dengan hikmat akal budi, sehingga ketika hamba-Mu menyampaikan sabda Tuhan, maka sabda Tuhan itu menghiburkan, menguatkan, meneguhkan, mencerahkan, memperbaiki perilaku-perilaku kami yang salah, dan menuntun kami hidup dalam perkenaan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terpujilah nama-Mu. Siap memaparkan firman Tuhan demi nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa, haleluya. Amin. Haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Apa kabar hari ini? Doa dan harapan saya kabar baik, kabar luar biasa. Tetap sehat, tetap semangat, karena kemurahan Tuhan tetap melimpah atas kita semua. Senang sekali hari ini Tuhan tetap izinkan kepada kita semua dapat beribadah dan mendengarkan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, izinkan saya menyampaikan satu topik pemberitaan firman Tuhan, yakni hidup penuh pengharapan. Sekali lagi, hidup penuh pengharapan. Saya akan membacakan satu nats firman Tuhan dari surat 1 Petrus pasal yang pertama ayat 3 sampai 9. Sekali lagi, 1 Petrus pasal yang pertama ayat 3 sampai 9. Demikian pemberitaan firman Tuhan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan penghormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada Dia. Sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya, kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwa. Semua yang percaya katakan amin. Puji nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, surat 1 Petrus ini ditujukan kepada setiap orang percaya, khususnya mereka yang tengah mengalami bahaya kesesatan. Iman baru yang mereka dapatkan telah memutuskan ikatan yang selama ini benar-benar terjalin dengan baik kepada sesama mereka dan juga kepada internal keluarga mereka. Tetapi kemudian ketika mereka mendapatkan satu pengajaran yang menyesatkan mereka, dan itu memutus rantai
persahabatan mereka dengan tetangga-tetangga mereka, dan juga di internal keluarga mereka sendiri. Padahal mereka tidak pernah mengharapkan terjadi hal yang demikian itu. Dan saudara-saudara, demikian pula iman mereka sendiri diuji sebab mereka sedang menghadapi penderitaan. Besar kemungkinan bahwa situasi ini tidak pernah mereka harapkan sebelumnya. Ketika pertama kali mereka mendengarkan Injil dan belum dicemari dengan kesesatan. Jadi sungguh sangat berbahaya dan memiliki suatu perbedaan ketika mereka mendengarkan Injil yang benar-benar murni dari firman Allah, dan ketika iman percaya mereka dicemari dengan kesesatan. Maka kemudian dampak yang mereka lakukan, dampak yang mereka rasakan sungguh sangat berbeda. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di sini kita perhatikan bahwa di dalam nats ini Rasul Petrus mendorong setiap orang percaya agar tetap pada pengharapan mereka yang semula, di mana iman percaya mereka belum dicemari, tetapi masih murni berdasarkan firman Allah. Dan oleh sebab itu, apa yang dialami oleh jemaat ketika mereka sudah tercemar iman percaya mereka, maka ajaran firman Allah yang mereka terima juga mengalami suatu kekeliruan yang sangat serius. Maka kemudian Rasul Petrus mendorong agar supaya jemaat Tuhan tetap pada pengharapannya yang semula, sama seperti ketika mereka belum tercemar dari pengajaran-pengajaran yang menyesatkan mereka. Dan pertanyaan yang dapat kita munculkan adalah, pengharapan seperti apa yang dimaksudkan Rasul Petrus kepada semua orang percaya pada zaman? Yang pertama adalah pengharapan tentang keselamatan. Dalam perikop ini ada dua ayat yang berbicara tentang keselamatan, yakni ayat yang kelima dan ayat yang ke-9. Dalam dua ayat ini, maka setiap orang percaya didorong agar supaya mereka tetap berharap tentang keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus dan bukan yang lain. Tahapan keselamatan yang terdiri dari keselamatan awal dan akhir, yaitu setiap orang percaya dipelihara oleh kekuatan Allah dan bukan oleh kekuatan manusia, bukan kekuatan oleh dunia, dan bukan kekuatan orang-orang yang merasa kuat, merasa berpengaruh di dalam kehidupan mereka. Tetapi kekuatan itu benar-benar berasal daripada Allah. Dan kemudian setiap orang percaya dipelihara karena iman dan keselamatan yang sudah disediakan oleh Allah sendiri pada zaman akhir. Seperti firman Tuhan di dalam ayat yang ke-9 berkata, karena kamu telah mencapai tujuan iman, yaitu keselamatan jiwa. Sekali lagi, karena kamu telah mencapai tujuan iman, yaitu keselamatan jiwa. Jadi saudara-saudara dikasih Tuhan, setiap orang-orang percaya harus berjuang untuk senantiasa menjaga iman percaya mereka, merawat
iman percaya mereka, agar supaya dalam perjalanannya ke depan, meskipun dihempaskan oleh berbagai badai, diperhadapkan dengan berbagai hal kesulitan, maka kemudian satu tujuan iman kita tidak akan pernah hilang, tidak akan pernah tergantikan dengan hal-hal yang lain, namun tetap eksis, tetap menjadi survive, yakni tujuan iman kita, yaitu keselamatan akan jiwa kita. Maka semua yang percaya akan memperolehnya. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Puji nama Tuhan. Berikutnya, pengharapan seperti apa yang dimaksudkan oleh Rasul Petrus? Yang kedua adalah pengharapan tentang warisan. Di dalam ayat yang keempat, warisan tidak pernah binasa, warisan tidak pernah cemar, warisan tidak pernah layu, dan tersimpan di dalam kerajaan sorga. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, warisan fana yang diproduk oleh dunia ini seringkali bisa hilang, seringkali bisa rusak, kadar atau kualitasnya bisa menurun. Tetapi sekali lagi, warisan bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan itu tersimpan di sorga. Sifatnya kekal, tidak fana, dan tidak dapat dicemari oleh apapun juga. Kualitasnya tidak akan pernah berkurang, dan nilainya tetap kekal, tetap sangat amat mulia, karena diproduk oleh sorga, diproduk oleh Allah sendiri, dan disimpan dalam kerajaan sorga, dan itu akan dianugerahkan kepada orang-orang yang percaya kepada Dia. Semua yang percaya katakan amin. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan katakan, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Tulisan Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Roma 8 ayat 18. Nah, pengharapan ini adalah janji karena kita adalah keturunan Abraham, keturunan Ishak, keturunan Yakub. Dan kita semua adalah keturunan orang-orang yang percaya kepada Tuhan, sama seperti nenek moyang orang-orang yang percaya, yaitu Abraham, Ishak, dan Yakub. Dan oleh sebab itu saudara-saudara, maka kita berhak menjadi ahli waris bagi yang mengasihi Dia, dan terutama ahli waris kerajaan sorga yang kekal. Haleluya, puji nama Tuhan. Oleh sebab itu kita patut bersyukur, patut berbangga, meskipun di dunia ini mungkin secara materi kita hidupnya sangat sederhana. Mungkin bahkan kita kadang-kadang serba kekurangan. Mungkin kita tidak punya tempat tinggal yang cukup untuk kemudian kita bisa bernaung di dalamnya. Mungkin kepemilikan kita tidak seberapa ketika kita tinggal dalam dunia ini. Tetapi bukan itu menjadi suatu alasan untuk kita tidak percaya kepada Allah. Sebab Allah yang baik itu, Allah yang maha baik itu akan mewariskan kepada setiap orang yang percaya kepada Dia ada keselamatan. Dan keselamatan itu merupakan bersifat yang kekal. Oleh sebab itu saudara-saudara, maka di mana Allah kita berada, di dalam Tuhan Yesus Kristus, kelak ketika Allah itu berkenan untuk memanggil setiap orang-orang datang menghadap Dia, kita pun akan datang ke sana. Dengan kata lain, kita adalah orang-orang yang Tuhan percayakan menjadi ahli waris kerajaan sorga yang kekal,
yang hebat, yang luar biasa, yang maha mulia, yang indah, dan sungguh tidak dapat digambarkan, tidak dapat dideskripsikan dengan apa yang menjadi suatu kebanggaan atau keindahan di dalam dunia ini. Haleluya, puji nama Tuhan. Nah, berikutnya saudara-saudara, pengharapan ini adalah janji karena kita adalah keturunan orang-orang yang mengasihi Dia, orang-orang yang beriman kepada Dia, orang-orang yang benar-benar hidup di dalam anugerah daripada Tuhan. Nah, sekarang berikutnya, pengharapan seperti apa yang dimaksudkan Rasul Petrus? Yang ketiga adalah pengharapan tentang kemuliaan. Di dalam ayat yang ke-7, tentang kemuliaan yang Allah sediakan bagi orang-orang percaya. Ini menjadi suatu pengharapan supaya kita tetap kuat, supaya kita tetap semangat, kita eksis, kita survive untuk terus menggapai kemuliaan yang Tuhan sediakan bagi Anda, bagi saya, bagi kita semuanya yang percaya. Katakan amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Berkat Allah berupa kemuliaan akan mendorong dan memampukan orang-orang percaya untuk bersukacita ketika menghadapi kesukaran atau kesusahan di dalam kehidupan ini. Sama seperti atlet ketika mereka berjuang, maka mulai dari latihan kerap kali mereka merasakan ketidaknyamanan. Bahkan di antara mereka ada yang mengalami barangkali sakit penyakit, dan itu baru dalam sesi latihan. Dan kemudian mereka masuk dalam arena pertandingan yang sesungguhnya, dan kemudian mereka tetap semangat meskipun melewati beberapa tahapan-tahapan yang menyakitkan, tahapan-tahapan yang membuat mereka tidak nyaman, tapi mereka tetap semangat, mereka tetap eksis, mereka terus memiliki pengharapan bahwa untuk mencapai suatu hadiah pertandingan yang disediakan, maka mereka rela melakukan apa saja untuk meraih kemenangan. Karena ada janji yang disediakan, yaitu juara dengan hadiah yang begitu besar. Dan demikian juga maka Tuhan menjanjikan kemuliaan bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dan itu mendorong setiap insan, setiap pribadi, sehingga meskipun dalam dunia kita menghadapi kesusahan, kita menghadapi masalah-masalah, menghadapi tekanan-tekanan, kesukaran-kesukaran, seperti pada zaman ini, seperti pada hari-hari ini, seperti pada beberapa bulan terakhir ini, tengah kita alami secara bersama-sama. Dan itu sekali-sekali tidak menyurutkan semangat kita, kemudian spirit kita untuk terus berjuang, untuk terus bersemangat, untuk terus maju di dalam Tuhan, sehingga kita pada satu titik yang ditentukan oleh Allah akan menerima kemuliaan yang berasal daripada Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tujuan dari pencobaan-pencobaan duniawi ialah untuk menyaring kemurnian iman kita yang jauh lebih tinggi daripada emas fana, di dalam ayat yang ke-7. Jadi ketika saudara-saudara dan saya, ketika kita semua mengalami kesulitan-kesulitan, kesusahan-kesusahan hidup pada hari-hari ini, itu bukan kebetulan, tapi dari perspektif firman Allah, Tuhan izinkan terjadi agar supaya memurnikan iman percaya kita, sehingga kita tetap mengalami suatu semangat hidup, semangat membangun relasi dengan Tuhan, semangat membangun keintiman dengan Tuhan, agar supaya Tuhan yang menjanjikan kemuliaan itu benar-benar dapat kita gapai dalam sebuah pengharapan yang tidak pernah lekang, meskipun ditelan oleh waktu dan kesukaran-kesukaran hidup di dalamnya, kita tetap dikuatkan oleh Tuhan.
Haleluya, puji nama Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang menjadi pengharapan tentang kemuliaan bagi orang-orang percaya itu membuat kita semuanya tetap bergembira karena sukacita yang mulia dan tidak terkatakan itu. Jadi dengan kata lain bahwa apa yang kita alami hari-hari ini itu tidak ada alasan untuk menghambat bagaimana sukacita yang Tuhan sediakan bagi kita. Bagaimana kegembiraan yang berlimpah-limpah yang Tuhan sediakan bagi kita untuk kemudian dapat memperoleh suatu kemuliaan daripada Tuhan. Dan dengan sukacita itu maka kita dapat menaklukkan kesusahan-kesusahan hidup karena berdasarkan pengharapannya daripada Tuhan. Orang yang tidak punya pengharapan, mereka sulit untuk bersuka cita. Orang yang sudah tidak punya pengharapan, mereka sulit untuk bergembira. Karena orang-orang yang bersuka cita, orang-orang yang bergembira meskipun dalam satu situasi kondisi yang benar-benar sulit, adalah orang-orang yang memiliki pengharapan hanya tertuju kepada Tuhan. Dan kekuatan Tuhan berikan kepada setiap orang yang memiliki pengharapan kepada Tuhan. Karena orang-orang yang bersangkutan percaya sungguh bahwa Tuhan akan menyediakan ganti daripada setiap kesusahan, ganti daripada setiap kesukaran. Ada kemuliaan yang tidak dapat tertandingi dan tidak dapat ternilai harganya. Haleluya, puji nama Tuhan. Oleh sebab itu saudara-saudara dikasih Tuhan, maka kemudian orang-orang percaya harus memiliki pengharapan kepada Tuhan, terlebih pengharapan tentang kemuliaan Tuhan. Nah, jadi hidup penuh pengharapan dikarenakan pengharapan tentang keselamatan dalam Tuhan Yesus Kristus. Hidup penuh pengharapan dikarenakan pengharapan tentang warisan kerajaan sorga yang kekal. Maka sungguh luar biasa menggembirakan bahwa setiap orang-orang yang percaya kepada Kristus, di mana Kristus berada dan tinggal secara abadi di sana, maka setiap orang-orang yang percaya dan mengasihi Dia akan juga pergi kepada Dia, tinggal di dalam waktu kekekalan bersama-sama dengan Dia. Yang percaya katakan amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Dan hidup penuh pengharapan dikarenakan pengharapan tentang kemuliaan yang disediakan oleh Allah, yang tidak pernah lekang ditelan oleh waktu, dan yang tidak pernah tercemar, dan yang bukan fana tetapi dalam keabadian. Nah, sudahkah Anda dan saya hidup penuh pengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus? Kiranya roh Tuhan dan firman Allah yang memampukan saudara dan saya untuk hidup di dalam pengharapan kita kepada Tuhan. Dan puji nama Tuhan saudara-saudara. Tuhan Yesus memberkati kita. Dan mari kita tutup dalam doa. Bapa surgawi, dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk berita firman Tuhan yang menggembirakan, yang menguatkan, yang meneguhkan, yang mencerahkan, yang mengajar, yang menginsafkan kami semuanya. Kiranya kami hidup penuh dalam pengharapan kepada Tuhan Yesus Kristus, sehingga apapun yang terizinkan terjadi di tengah-tengah dunia fana ini, itu bukan suatu hambatan bagi kami untuk terus mengiring Engkau, untuk terus membangun relasi kepadamu, untuk semakin dekat berpaut kepada Engkau. Karena kami punya pengharapan penuh kepada Tuhan, sehingga kami benar-benar mata kami tertuju kepada Engkau. Seluruh aspek kehidupan kami tujukan hanya kepada Engkau. Tolong bantu kami Tuhan, mampukan dan kuatkan kami, agar supaya kami tidak melenceng ke kiri ataupun ke kanan dalam perjalanan kami menuju kepada kekekalan. Dan oleh sebab itu, maka Engkau yang menguatkan agar kami terus menaruh pengharapan kami satu-satunya
hanya kepada Engkau dan bukan kepada yang lain. Roh Kudus terus berbicara kepada kami, ajarkan firman-Mu, meneguhkan dan memeteraikannya, supaya menjadi rema, mendarah daging manunggal dalam seluruh aspek kehidupan kami. Ampuni kami jikalau kami kurang berpengharapan kepada Engkau. Sebaliknya pakai kami supaya kami menjadi berkat bagi sesama kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Sekarang mari saudara-saudara yang terkasih, kita menadahkan kedua tangan kita untuk menerima berkat daripada Tuhan. Dengan iman-Mu terima dan bawalah pulang limpahan anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa di sorga, cinta dan kasih sayang dari Yesus Kristus Tuhan dan penebus kita, serta persekutuan Allah Roh Kudus turut memenuhi, menyertai, menghiburkan, menguatkan, meneguhkan, mencerahkan, memberkati dan menyelamatkan kita semua. Hari ini, besok, sampai Maranatha Tuhan Yesus Kristus datang untuk kedua kalinya. Demi nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa, kami tamatkan ibadah kami yang penuh pengucapan syukur serta terima berkat Tuhan. Semua yang percaya katakan haleluya, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.